Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahukan beberapa alat-alat yang ada di ruang ICU. Nama saya Raulina Salsabila, NIM 31. Alat-alat yang pertama yaitu stetoskop. Stetoskop ini merupakan alat pemeriksaan umum yang biasa digunakan oleh dokter-dokter. Cara kerja alat ini adalah dengan cara mendengarkan suara-suara yang ada dalam tubuh manusia, contohnya suara jantung, sehingga sang dokter bisa mendeteksi kelainan yang terdapat pada tubuh pasien. Berikut merupakan spesifikasi dari alat stetoskop merek RK Sensitivity Dual Membran. Next. Berikutnya adalah siring pump. Siring pump ini merupakan suatu alat medis yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam pembuluh vena pasien dengan kuantitas dan jumlah tertentu yang sudah ditentukan oleh dokter, yakni dengan cara menyuntikkan obat ke dalam tubuh pasien. Berikut merupakan spesifikasi dari siring pump merek Benefusion Menray SP5X. Berikutnya adalah nebulizer. Nebulizer ini merupakan suatu alat terapi bagi seseorang yang memiliki gangguan pernafasan yang biasanya diakibatkan oleh asma, pilek, batuk, dan penyakit pernafasan lainnya. Cara kerja alat ini adalah dengan cara mengubah cairan obat menjadi gas sehingga dapat dihirup oleh penderita asma maupun penderita gangguan pernafasan lainnya. Jadi alat ini membuat obat itu lebih mudah terserap karena obat itu sudah diuapkan dengan bentuk gas. Berikut merupakan spesifikasi dari alat nebulizer merek Omron Compressor Nebulizer NEC28. Berikutnya ada alat vaporizer. Vaporizer ini merupakan suatu alat atau mesin anestesi di mana obat anestesinya itu berupa cairan dan dia akan mengubah cairan obat anestesi tersebut menjadi gas sehingga dapat dihirup oleh pasien yang akan dioperasi atau akan dilakukan bedah atau pasien-pasien yang membutuhkan obat anestesi tersebut. Seperti itu. Berikut merupakan spesifikasi dari alat vaporizer merek The Draeger Vapor. Berikutnya ada infuse pump. Infuse pump ini merupakan suatu alat untuk menginfuskan obat ke dalam pembuluh vena manusia. Infuse pump ini berfungsinya sama saja dengan siring pump, yaitu memasukkan cairan obat ke dalam tubuh manusia. Akan tetapi infuse pump ini akan menghitung kuantitas obat yang dimasukkan itu melalui tetesan-tetesan infus. Sedangkan pada siring pump kita kuantitas dari obat yang dimasukkan sudah pasti. Sedangkan kalau menggunakan infuse pump ini masih ada risiko terjadi kebocoran pada penghitungan tetesan infus sehingga menurut saya lebih aman menggunakan siring pump dibandingkan dengan infus pump ini. Next. Berikut merupakan spesifikasi alat infus pump merek Terumo PE170. Berikutnya ada pasien monitor. Pasien monitor ini merupakan suatu alat untuk memonitor kondisi fisiologis pasien secara alat berikutnya yakni ada pasien monitor. Pasien monitor ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memonitoring kondisi fisiologis pasien secara real time sehingga
dokter dapat memantau atau dapat mengetahui kondisi pasien tersebut pada saat itu juga. Nah, biasanya parameter-parameter yang terdapat pada alat pasien monitor ini ada sebagai berikut, yakni saturasi oksigen atau SpO2, respirasi manusia, EKG, BPM, dan suhu tubuh pasien. Berikut merupakan spesifikasi alat pasien monitor merek Youngker. Berikut merupakan elektrokardiografi atau ECG, yakni suatu alat yang dapat mendiagnosa kelainan jantung pada manusia. Kelainan jantung yang biasanya didiagnosa oleh ECG ini ada jantung koroner, aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung, dan lainnya. Alat ini dapat mendiagnosa penyakit tersebut dengan cara mengukur aktivitas listrik yang terjadi ketika jantung sedang berkontraksi. Nah, berikut merupakan spesifikasi ECG merek Zoncare. Berikutnya yakni suction pump. Suction pump ini merupakan suatu alat medis yang berfungsi untuk menghisap cairan-cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau cairan-cairan yang merugikan bagi tubuh kita. Contohnya semisal darah, lendir, nanah, dan lainnya. Berikut merupakan suction pump merek Hostage DF650. Berikut merupakan spesifikasi alat suction pump merek Hostage DF650A. Berikutnya adalah ventilator. Ventilator ini merupakan suatu alat medis yang berfungsi untuk membantu pernafasan pasien ketika pasien sedang dibius. Nah, ventilator ini dapat membantu pernafasan pasien mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai lansia. Berikut merupakan spesifikasi dari ventilator bermerek CPAP SH180. Ada defibrilator. Defibrilator ini merupakan suatu alat medis yang berfungsi untuk pertolongan pertama apabila pasien terkena fibrilasi ventrikel atau di mana kondisi jantung tetap berdetak namun tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh, jadi detaknya itu kecil. Nah, alat ini juga biasanya disebut dengan kejut jantung, di mana alat ini akan memberikan kejutan listrik bagi jantung agar jantung bisa kembali memulai detaknya dan memompa darah ke seluruh tubuh. Berikut merupakan spesifikasi alat defibrilator bermerek Benhart. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.